Kembeng kumembeng was poko mijil pasrah kang kuwasa manut panduming mati timbang handetawa lara. Yang barusan saya tembangkan ini cakepan tembang mijil. Mijil yang artinya keluar atau melahirkan. Mijil. Mijil Lahir ya. Mijil itu lahir atau keluar. Nah, lantas bagaimana ketika anak itu sudah keluar? Ya tentu saja harus kita bimbing, kita tuntun, kita asuh, kita besarkan. Membimbing anak, mengasuh anak itu harus mengikuti pola pikir anak. Bukan kok Keinginan orang tua. Bukan keinginan orang tua. Dan itu bukan ilmu modern, tidak. Pada zaman orang-orang kuno terdahulu, pola berpikirnya memang harus mengikuti pola pikirnya anak. Anak maunya bagaimana, dan itu harus kita ikuti. Maka tidak heran apabila pada masa itu Kanjeng Gusti Arya Adipati Mangkunegara yang keempat menulis suatu tembang pangkur yang bunyinya mingkar mingkuring angkara akarana karenan mardi siwi sinawung resmining kidung sinuba sinu karta mrih kratarta pakartining ngelmu luhur kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming aji mingkar mingkuring angkara. Jadi angkara itu adalah emosi. Naik turunnya emosi itu harus bisa kita kendalikan. Mingkar mingkuring akara akarono karnan mardi siwi. Dengan jalan jika kita ingin membimbing anak kita menjadi anak yang baik, harus kita landasi dengan yang baik pula. Binarung resmining kidung. Ya, kidung itu nyanyian. Kita arahkan, karena nyanyian itu hanya sebuah kiasan. Jadi lagu ini adalah lagu-lagu yang bagus. Ngaji misalnya, puji-pujian misalnya. Ya sesuai dengan kapasitas atau kepercayaan serta keyakinan orang tua tersebut. Jika panjenengan cinta seni, landasi anak panjenengan dengan seni, arahkan, ikuti kemauannya bagaimana. Oh, anak saya kok senangnya di bidang medis, ikuti, arahkan, tunjukkan. Jangan kita arahkan untuk si anak berangkatnya mau seperti ini, orang tuanya menghalang-halangi. Nah, niscaya anak akan berontak. Kecuali jika yang dikehendaki anak tersebut adalah hal yang negatif.
Misalkan bergaul dengan temannya yang nakal, yang suka jahil, yang suka mengambil benda yang bukan miliknya, ini patut kita tegur. Mereka tarto pakartine ilmu luhur, kita arahkan dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat bagi sesama, bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat untuk agama serta negara. Dan usahakan anak ini agar lebih banyak mengalah. Jangan sebagai pemenang. Karena kalau jadi pemenang nanti anak kita akan menjadi pembangkang. Yang nanti besarnya kita sendiri yang kewalahan. Berarti dididik untuk senantiasa mengalah. Ya, mengalah dalam arti tidak harus kalah. Gitu. Jadi misalkan kok si anak tadi berkelahi dengan temannya, lantas si anak kita nangis, nah kita marahin temannya, jangan. Ya, kamu sih nakal, mestinya kamu nggak begitu. Coba sekarang yang nakal bisa sana ya wes, nek kalau yang nakal ya kamu nggak usah main ke sana lagi. Itu aja. Tapi jangan jadikan anak kita anak yang penakut. Proporsional ya, Romo. Iya. Jadi anak itu harus kita bimbing pula. Prikratata pakartine ilmu luhur tadi, kang tumraping tanah Jawa, agama ageming aji. Orang yang hidup di Pulau Jawa harus ngerti agama, ageman ageming aji. Jadi api ing busananira sayektine gegambaraning pakarti, gegambaraning luhur lan asore pakartinira. Jadi bila mana pakaian kamu compang-camping, pakaianmu kumuh, sudah jelas kamu orang yang kurang iman. Begitu pula dengan agama. Nek sholatmu kerep telat lho nggih. Nek telat saithik-saithik gak apa-apa, kaya kula ngeten iki bolong-bolong. Iya, tapi ya gak kerep-kerep juga sih. itu manusiawi nek bolong-bolong. Nek kekerepen ya kebengacut. Dupe Gusti Allah monggo ngapura ya. Itu jadi ini agama ageming aji. Dengan kita mempunyai agama, maka kita juga akan disegani. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dan di mana kita bisa bergaul, kita bisa menempatkan diri sesuai dengan adat istiadat lingkungan. Nah, kemana anak itu setelah dewasa dan kita bekali berbagai ilmu, maka si anak tadi juga sudah mulai dewasa, sudah mengenal asmara, ya kan? Maka kita sebagai orang tua juga tetap harus mengawasi. Genduk, tole, yen kowe pancen wis wayahe golek bojo, sawangen lekno mripatmu, jerengen kupingmu. Nanging yen wis oleh mripatmu picakno, kupingmu budekno. Kalimat ini sangat kasar. Moto melek kon micekne. Maksudnya begini, sebelum si anak tadi mendapatkan pasangannya, jangan hanya melihat paras kecantikannya saja, paras kelembutan kulitnya saja, tapi latar belakangnya bagaimana. Nah, itu sih dimaksudkan belalakkan matamu, lekno mripatmu gitu. Sifatnya. Terus jerengen kupingmu,
dengar bagaimana perilaku sehari-harinya. Nah, setelah mantep, oh perilakunya bagus, ibadahnya oke, keturunan orang baik-baik, baru kita lamar. Dan setelah mendapat, picekno mripatmu, budekno kupingmu, ketahuilah wahai anakku, sesungguhnya tidak ada wanita cantik atau pria tampan selain pasangan kamu. Adapun suara-suara sumbang yang dari luar jangan kamu dengarkan.